Siapa di antara kalian yang suka memasak? Kalau memasak, tentu kalian membutuhkan resep kan? Apakah kalian pernah memasak berdasarkan resep berbahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris, resep termasuk jenis teks yang disebut procedure text. Wah, apa sih itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, kali ini bersama saya, Mem Erna Andriani, kita akan mempelajari materi tentang procedure text. Pada bagian pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan procedure text, tujuan komunikatifnya, dan struktur procedure text. Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang penggunaan language features of procedure text, termasuk penggunaan kata penghubung yang tepat, juga penjelasan tentang kalimat imperatif atau kalimat perintah. Procedure text atau teks prosedur kalau dalam bahasa Indonesia merupakan teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Misalnya, how to make a cup of tea atau how to operate the digital camera. Oke, sahabat Rumah Belajar. Jadi tujuan dari procedure text adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Kira-kira aspek apa saja ya yang terdapat dalam text procedure? Baiklah, kita simak penjelasannya. Generic structure of procedure text. Yang pertama, goal, yaitu maksud atau tujuan. Yang kedua, materials atau ingredients, yaitu materi, alat, atau bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, methods or steps, yaitu metode, langkah-langkah yang harus dilakukan. Sahabat Rumah Belajar, setelah mengetahui aspek-aspek yang terdapat pada procedure text, sekarang kita pelajari tentang fitur bahasa yang digunakan pada procedure text, yaitu language features of procedure text. Pertama, simple present tense. Jadi, language features of procedure text menggunakan simple present tense. Jadi, procedure text ini harus ditulis dengan menggunakan simple present tense. Hal ini karena procedure text terdapat kalimat-kalimat fakta yang mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu. Jadi simple present tense berarti verbnya bentuknya bentuk pertama. Yang kedua, kata penghubung atau transitional markers. Jadi ini digunakan sebagai penghubung antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Contohnya first, pertama, second, kedua, third, ketiga, then, kemudian after that, setelah itu next, kemudian atau selanjutnya finally, terakhir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata keterangan atau adverbs. Kata keterangan ini untuk memberikan keterangan waktu seperti in 10 minutes, dalam 10 menit, for 1 hour, during the first half hour, dan sebagainya. Selain itu, dapat digunakan juga untuk memberikan keterangan cara atau manner. Contohnya, slowly, thoroughly, well, fast, dan lain. Yang keempat, kalimat perintah atau imperative sentence. Contohnya adalah seperti boil the water, rebus air. Jadi jangan lupa ya, kalimat perintah harus diawali dengan kata kerja atau verb.
Contohnya heat, stir, mix, add, boil, plug in, dan sebagainya. Jadi membuat kalimat perintah harus diawali dengan kata kerja, bentuk pertama. Baiklah, sahabat rumah belajar, sudah paham kan bagaimana membuat procedure text? Jangan lupa dipahami baik-baik sebelum membuat procedure text. Baiklah, kalian juga bisa mengakses lewat rumah belajar. Jadi banyak sekali fitur-fitur di sana yang kalian dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.